ilmu akan lebih sempurna ketika pelakunya adalah mempunyai sifat tawadhu. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, ketika dia pernah ditanya kapan orang itu tawadhu, kemudian dia menjawab, orang yang tidak memandang dirinya sendiri, mempunyai kedudukan dan bukan sebagai realitas keadaan, serta tidak memandang orang lain buruk. Nah, ini pemahaman tentang bagaimana meletakkan tawadhu terhadap orang lain dan kritikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu itu bukan satu pekerjaan atau satu perbuatan atau bentuk hukum yang dipaksa. Tawadhu itu hasil dari sujudnya yang banyak kepada Allah, merasa malunya kepada Allah, merasa hinanya di hadapan Allah, maka reaksinya karena sifat-sifat yang selalu tunduk, selalu rukuk, selalu sujud, maka dia mengatakan ciri tawadhu itu adalah bentuk setiap memandang orang, dia merasakan dia lebih baik dari saya. Itu tawadhu. Kalau dia mengatakan dia adalah di bawah saya dan jelek pandangan saya, itu bukan tawadhu, itu orang sombong. Ini hasil dari banyaknya zikir, banyaknya ruku, banyaknya sujud, banyaknya nangis sama Allah Ta'ala, sehingga pandangannya, pemikirannya, keinginannya tidak lain berbuat sesuatu, semua pandangan Allah. Nador ilayya, pandanglah aku. Dengan pandangan demikian, maka itu sifat itu hasil dari sholat. Kenapa para wali aulia itu gak ada sholat yang 50 rakaat? Semua perjalanan itu minimal 500 rakaat. Bahkan Syekh Qadir Jilani sampai 92 tahun, Syekh Abu Bakar bisa 60 tahun, 40 tahun, nggak pernah 1000 rakaat, 1000 rakaat. Sehingga apa yang dikeluarkan, dia mengatakan betul-betul yang demikian, sampai mengatakan beliau, saya ini benar-benar sangat bodoh, sangat jahil di hadapan Allah. Kalau orang yang ibadahnya, zikirnya, puasanya, akunya yang lebih keluar, ini sudah bukan ibadah, nafsunya yang ibadah. Itu pasti arahannya, larinya ingin cari pujian orang, ingin dihormati orang, ingin diciumi tangannya. Kalau orang masih ingin dipandang orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, sudah jangan mengatakan kamu dilihat Allah dan Rasul. Allah tidak akan memandang orang-orang yang mencari pandangan sama manusia. Rasul tidak akan memandang kamu memandang banyak sama manusia. Pandanglah Allah Rasul, pasti Allah memandangmu, Rasul memandangmu. Dibenci atau dipuji sama sekali, aku tidak paham mana yang paling tinggi kedudukan orang dibenci dan dihina. Kalau dia betul-betul alim, kalau dia tidak punya musuh, tidak punya yang membenci dia, gagal dia jadi orang alim. Tulis itu. Orang baik pasti banyak musuhnya, banyak yang membenci, banyak yang fitnah. Pegang.
Kalau tidak siap jadi orang alim demikian, gagal dia jadi orang beriman. Tapi kalau orang alim banyak pujiannya, tidak ada musuhnya, tidak ada yang ini, bukan alim. Munafik yang selalu menyelaputi, menghiasi dengan segala amal agar disebut orang baik. Ini pegang Syekh Mutawi dari Mesir itu yang bicara. Itu tawadhu. Banyak yang benci. Banyak temannya. Perbuatan baik banyak musuhnya. Ya. Naik. Perbuatan baik pasti banyak musuhnya. Oh, jelas, tidak ada teman. Kamu dijauhi. Ketika kamu busuk, kamu dijauhi. Ketika kamu sama-sama lambiar, akeh koncone. Gampang. Apa sama ahli akhirat, ahli ibadah dengan ahli dunia? Ahli dunia melihat ahli akhirat musuh, akhirat melihat ahli dunia musuh. Nggak pernah ketemu. Minyak dengan air, dimusuhi keluargamu, dimusuhi oleh teman-temanmu, dimusuhi sahabat-sahabatmu. Ketika kamu bertobat kepada Allah, kamu kecewa, kenapa dia lari dari aku, kenapa dia menjauh dari aku, padahal Allah yang memisahkan. Gampang ya. Jadi jangan takut dibenci, difitnah. Alhamdulillah, sujud syukur. Ini makom derajat dinaikkan oleh Allah. Hadiah yang besar. Cari fitnah, cari musuh, cari orang yang benci kamu. Jangan cari orang yang muji kamu. Orang muji kamu menjatuhkan martabatmu, menghina secara tidak langsung. Habib Ja'far bin Muhammad bin Abdul Al-Idrus, ya, yang anaknya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus yang ada di Batu Pahat, itu abahnya. Ketika datang bertamu dengan jahil, gak sholat, gak ini, meminum, karena ingin dapat barakah Habib. Mudah-mudahan saya pernah dengar satu ulama, sejahat-jahatnya bagaimana, seburuk-buruknya, kalau aku pernah sekali saja salaman sama wali, maka aku tidak akan bisa masuk neraka, karena aku nggak punya amal. Itu yang dipegang sama orang jahil, maka memburu sama Habib Ja'far, tersenyum Habib Ja'far. Keyakinan orang yang mabuk, keyakinan orang yang tidak beribadah, tidak sholat, tapi yakin dengan salaman satu kali seumur hidup tidak akan masuk neraka. Itu keyakinan batin Habib Ja'far bin Muhammad Al-Idrus. Ketika tahu demikian itu, maka malu Habib Ja'far daripada Allah Ta'ala. Yang pantas mulia dia daripada aku. Kalau aku berikan surga dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya amal, dengan menjaga tidak berbuat maksiat. Sedangkan dia sangat mudah untuk masuk surga dengan perbuatan maksiatnya, dengan perbuatan bohongnya, ya, kencing gak suci. Hanya satu keyakinan dengan musyafahah, la ijma' baina minal awliya sholihin, dikumpulkan dengan orang yang salaman dengan dia. Maka balasan Habib Ja'far malu kepada Allah karena tawaduknya. Sekarang hai anak muda, kau telah mengambil berkah dari saya, sebaliknya aku minta berkah kepadamu. Maka kagetlah si muda, aku ini neraka bin, aku ini minum bin, aku ini. Kenapa cium tangan saya? Keliru bin. Tidak. Kalau kamu tidak berikan tangan saya cium, maka kamu tidak dapat berkah dan kamu juga tidak mendapatkan kebaikan dari aku. Marah aku kepadamu. Milih yang mana? Tapi kalau aku cium kamu bersama surga bersama aku. Akhirnya serahkan sambil gemeter sing anak muda. Dicium sampai 5 kali bolak-balik. Semua murid, semua orang melihat terheran-heran seorang wali kutub yang mencium dari tangan orang-orang yang pemabuk,
tawaduk. Tidak merasa aku lebih baik dari kamu. Tidak saya merasa lebih utama dari kamu. Ini enggak, kamu enggak kenal saya ustaz, cium tangan saya. Kamu enggak ngerti, saya nyanyi Nyilor Kidul. Kalau enggak dipuji itu tersinggung, marah. Ini orang enggak benar dicium tangannya. Dalam pandangan manusia, rendahnya Habib ini terhadap orang yang hina, tapi sebenarnya sangat tinggi kedudukannya. Karena membandingkan dia bermaksiat, dia zina, dia minum, dia mabuk, dia nakal. Karena dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah belajar. Sedangkan aku tahu, saya ngerti hukum, saya ngerti amal, saya ngerti ibadah, tapi saya melanggar pada Allah. Apakah kedudukan tidak utama orang yang bermaksiat ini daripada aku? Itulah yang disebut tawaduk, sehingga kita menjadi orang-orang tidak merasa besar hati. Besar hatilah pada Tuhanmu, tapi jangan bangga dirimu. Apa-apa yang kamu miliki, padahal itu tidak segelintir orang-orang yang bisa begitu itu. Segelintir alim yang begitu, segelintir. Karena cukup ingin mendapatkan pujian dari Allah, bukan mendapatkan pujian dari siapa-siapa atau dibenci siapa-siapa. Bukan urusanku, bukan mauku. Yang aku takut kalau Allah membenciku. Untuk itulah mudah-mudahan kita semakin kita menunduk, semakin kita tawaduk, semakin tinggi kedudukan itu di sisi Allah dan mulia sisi Allah. Untuk itulah saya akhiri, mudah-mudahan sudah paham. Tapi kan direkam ya. Kalau yang direkam nekat. Nah, untuk itulah kita jadi guru, ya, mengutamakan muridnya. Jadi orang kaya mengutamakan orang fakir miskinnya. Jadi orang punya lebih, bersyukurlah. Jadi orang nggak diberi, sabar. Udah, hidup itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bagian itu. Kalau kita jalankan bahwa tawaduk itu adalah sifat akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak yang tinggi tawaduk. Akhlak yang tinggi merasa tidak milik apa-apa. Sayyidina Ali ketika menghadapi 1000 orang alim dalam diskusi ilmu, tidak ada 5 menit semua tunduk padanya. Tapi ketika menghadapi satu bicara sama orang bodoh, maka terkalahkan Sayyidina Ali kalau bicara sama orang bodoh. Karena orang bodoh yang bertanya, yang ingin tahu, nggak tahu jurusan apa yang ditanyakan dan tidak ada kitabnya. Maka jangan bergaul dengan orang bodoh, pasti kamu akan bermusuhan kalau kamu bicara ilmu. Jangan sampaikan dalil ilmu kepada orang bodoh yang tidak menginginkan, maka disitu timbul fitnah. Maka jadilah kamu ketemu orang kecil, jadilah orang kecil. Ketemu orang biasa, jadilah orang biasa. Tidak menunjukkan kedudukanmu, tidak menunjukkan pangkatmu, tidak menunjukkan kekayaanmu, tidak menunjukkan kehebatanmu. Yang kamu sadar, kamu diciptakan dari satu gelas air mani yang hina, yang basi, dijual tidak laku. Itu kata Kiai Yahdi, itu saya dapat ijazah itu. Untuk apa mikir gitu, pin kamu dihina? Mereka itu dari satu air mani, satu gelas. Apa yang dibanggakan? Dikasih orang ngamuk. Rupanya jadi macam-macam. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang pencong.
Ada yang bencong, amis, begitu. Kalau sudah tahu dia itu dari apa, dari mana, tidak akan merasa hebat, biasa. Dipuji tidak bangga, dibenci tidak tersinggung. Musuh saya banyak, yang tidak suka saya ini banyak. Kamu ngaji sama siapa? Gus Arifi. Apa itu Gus Arifi? Dengar saya, alhamdulillah dapat saldo lagi. Begitu jelek kan, poin. Jelekkan lagi, poin. Bangkrut yang bicarakan saya. Maka sering-seringlah kamu bicarakan guru kalau mau bangkrut. Ya, mudah-mudahan itu saja semuanya. Ya. Kalau kita ingin betul-betul, pertama murid itu menuntut ilmu. Imam Syafi'i, Syekh Qadir Jilani selalu berkata, awal orang menuntut ilmu sombong, dah, takabur, riya. Yang kedua baru tawaduk. Ternyata tiga nopo nih, baru tawaduk. Ketiga baru gong. Mana yang saya amalkan, mana yang saya baca, ngumpet langsung kamu menyerah. Saya tidak tahu apa-apa, kecuali saya ngambil barokah. Begitu, selesai. Puncak ilmu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, takut salah. Itu terakhir ya, pegangan itu. Kalau nggak dikehendaki Allah nggak bisa berbuat apa-apa gitu maksudnya. Iya kan, nggak paham kan. Sementara ini kan kamu apa-apa semua kan. Oh saya kok, oh saya terus ini. Aku kok. Pak beli, bapak terli, astagfirullah, lili kabeh. Makanya jenenge lili. Anakku, wekku, duitku, amalanku, li. Jadi bukan banyaknya pengikut ribuan, 10.000. Ada riwayat yang mengikuti 10.000, 100.000, yang ngubur 100.000. Tapi di dalam kubur digebukin sama malaikat. Kenapa? Jaring muridnya, ngincer duit. Oh, bener. Kok di Joko situ ngamuk. Kono jok ngaji no kono. Apa? Gak seton mau aku. Oh. Kono lu gak ngaji kabeh, gak masalah. Mulai meneh Jumat, biar gak ngaji, ya Pak. Setuju? Mumpung ada lakban ini. Nanti dipikir saya ngajar ini, kepingin? Punya duit kek, gak punya roti kek, gak punya apa-apa kek. Asal kamu ngaji betul karena Allah, saya ngajar karena Allah. Enak, gampang, sederhana hidup. Kamu percaya semua, orang mati itu gak bawa apa-apa. Percaya atau tidak? Yang percaya itu orang matinya. Kalau kamu gak percaya, karena belum mati. Baru mati percaya, iya ternyata saya nggak boleh bawa ini. Kalau kamu sekarang hidup, saya percaya orang mati itu nggak bawa apa-apa kan. Pertanyaan aja Pak, orang mati itu bawa apa-apa? Enggak kan? Orang mati. Nah kamu orang? Kalau orang hidup bawa? Ya mudah-mudahan itu saja sudah. Alhamdulillah. Pokoknya tetap jangan berubah ilmu. Kalau kita ngambil barokah,
Kalau nyambung itu itisol, jangan putus. Ada sanad. Orang ngaji itu harus sanad. Siapa gurunya, siapa guru-gurunya, dan siapa guru-gurunya, itu namanya sanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu teko kuburan, teko kono kan gurune. Tirakat dhewe, ngemplok dhewe oleh jin dhewe. Kok ngomong, wah aku gandhe guru, kan kuburan aku 3 tahun. Topo nggone gua, metu wali gondrong. Jangan keluar dari akidah. Pertama yang dikuatkan akidah, baru belajar Quran. Akidah, hukum. Bukan amalan, bukan wirid, bukan dikir, tapi nggak ngerti akidah. Ini sesat. Orang belajar ini akidah ini dikuati. Baru belajar baca Quran, dulu baca selawat, tahu akidahnya. Ini banyak sholat, banyak zikir, nggak ngerti akidah. Mudah-mudahan ini saya masukkan dikit-dikit saja ya, karena waktu sudah mulai senja. Karena saya tadi keliru. Seperti kalau imami sholat hari raya, khotbah, wahai sidang Jumat yang kami muliakan. Padahal itu hari raya, tapi kadang biasa khotbah, saya ngomong, wahai jamaah sidang Jumat. Kita padahal Rio. Nah, sama saya biasanya malam, karena saya siang. Mudah-mudahan malam ini katanya, ini sudah siang. Ya, tetapi itu kan memang apapun yang diucapkan sesuai kebiasaan. Biasa bojo ini gak bojo ya gak enak. Ngono. Jadi duit yang ini saja nih, tapi kan ya aku ngono. Kerja yang ngomong gak bojo gak enak. Aku nek gak bojo gak duit ngomong. Iya, kudu tak bojo iki ngomong. Soalnya aku ilmuku iki. Ilmuku iki to, bojo. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Ta'ala. Silakan makan senja. Ada yang tanya, 5 menit nggak apa-apa, Singapura. Sudah, jangan tegang. 3. Tak tegang. Dengar. Dengar. Mau tanya? Kau takut, saya ini nggak marah, cuman ngamuk. Udah jelas inna syaitona aduwa. Al iblis setan lanatullah, as-syaitan iblis mal'un, ad-dunya mal'un. Dunia itu dipanggil oleh Allah itu, panggilannya itu mal'un. Gitu. Iblis mal'un, jadi kerjasama. Orang yang ahli dunia ini pasti kerjasama dengan mal'un, sama. Keinginan itu sama mal'unnya gitu. Orang ngaji kepingin mal'un ya silakan. Nah supaya mal'unnya itu hilang, mal'un dititipkan saya gitu. Nah, kalau dapat duit kan mal'un. Nah mal'un ini namanya mal'un. Ini saya titip mal'un. Jadi sohibul mal'un saya.
Bisa tuku elep malun. Bisa beli mobil malun. Kamu tersinggung atau tidak? Marah sama Quran, jangan saya. Sampai akhirnya supaya kaya baca Al-Waqiah 125. Tujuan nggak keluar. Kok nggak kaya? Dong saya pensiun, gimana kan? Orang pensiun minta kaya. Astagfirullah. Untung-untungan kamu dapat pensiunan. Paham ya? Ya. Kasihan Al-Waqiahnya dan panjang-panjang. Nggak kaya. Banyak salah. Kaya itu artinya hati. Kayakan hatimu, baru kaya permukaannya. Miskin hati, maka miskin permukaannya. Gampang. Kayakan dulu hatimu, besarkan dulu hatimu, besarkan, luaskan pikiranmu. Pasti kamu kaya. Lebih kaya dari orang kaya. Nah, gitu. Banyak orang kaya, miskin hatinya, miskin ilmunya, miskin amalnya, banyak. Itu bukan orang kaya. Ngerti ya? Itu orang bingung. Ketemu suaminya berantem, nanti jauh kangen. Ketemu berantem, itu orang bingung. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Hatinya miskin. Alhamdulillah sudah cukup, silahkan makan. Yang di Singapura makan ya, Jakarta makan.